Halo semuanya, kami dari kelompok D. Saya Muhammad Zaskia Kirani dengan NIM D2401-241062. Saya Gini Filianti dengan NIM C441024-1069. Saya Salman Farisi dengan NIM C140-124116. Pada kali ini kami akan praktikum tentang korosi yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju korosi pada besi. Yuk! Alat dan bahan yang digunakan. Siapkan 5 buah botol bekas, air secukupnya, cuka, minyak, garam, dan 5 buah paku. Prosedur percobaan. Masukkan paku ke setiap botol, lalu tuangkan cairan tertentu ke setiap botol. Botol pertama, masukkan cuka sampai paku terendam. Pada botol kedua, tuangkan air sampai seluruh paku terendam. Pada botol ketiga, tuanglah garam secukupnya, lalu campurkan dengan air hingga paku terendam, lalu kocok hingga larutan homogen. Pada botol keempat, masukkan minyak hingga paku terendam. Dan pada paku kelima, biarkan paku menjadi kontrol untuk membandingkan hasil akhir percobaan. Setelah itu, kita amati perubahan pada paku-paku tersebut selama 5 hari ke depan. Pada hari pertama, didapatkan hasil bahwa paku pada larutan cuka mengalami perubahan. Warna paku berubah menjadi sedikit hitam dan warna larutan menjadi sedikit keruh. Selain itu, paku pada botol lain tidak mengalami perubahan. Pada hari ketiga, paku pada larutan cuka berubah menjadi hitam dan larutan cuka berubah semakin keruh, berwarna merah bata. Selain itu, pada larutan lain, paku tidak ada perubahan. Pada hari kelima, pada larutan cuka, warna paku berubah menjadi hitam pekat dan larutannya berubah menjadi merah bata pekat. Pada larutan garam, paku sedikit berubah warna dan larutannya berubah sedikit lebih keruh. Berdasarkan hasil pengamatan selama 5 hari, didapatkan hasil sebagai berikut. Paku yang direndam dalam larutan cuka mengalami korosi paling cepat dan signifikan. Hal ini terjadi karena cuka bersifat asam yang mempercepat reaksi oksidasi pada besi. Asam asetat dalam cuka bereaksi dengan besi dan oksigen di udara, membentuk senyawa besi oksida yang berwarna kemerahan. Oleh karena itu, semakin lama terendam, warna larutan menjadi semakin keruh atau merah bata, dan paku berubah menjadi hitam pekat akibat reaksi yang berlangsung terus-menerus. Lalu, paku yang direndam dalam larutan garam mengalami sedikit perubahan warna dan larutan menjadi sedikit keruh. Garam atau NaCl dalam air meningkatkan konduktivitas larutan sehingga mempercepat perpindahan ion yang mendukung reaksi oksidasi pada besi. Namun, karena larutan ini tidak sekuat larutan asam dalam mempercepat korosi, perubahan yang terjadi lebih lambat dibanding larutan cuka. Pada paku yang direndam dalam larutan air tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam waktu 5 hari. Meskipun air dapat menyebabkan korosi karena mengandung oksigen terlarut, proses ini berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan larutan asam atau garam. Jika diamati dalam jangka waktu yang lebih lama, paku dalam air juga bisa mengalami korosi, tetapi lebih lambat dibandingkan larutan cuka dan garam. Dan paku yang direndam dalam minyak tidak mengalami korosi. Minyak bersifat hidrofobik atau tidak bercampur dengan air dan bertindak sebagai penghalang antara besi dan oksigen atau air. Karena korosi membutuhkan oksigen dan air untuk terjadi, paku dalam minyak tetap utuh tanpa mengalami perubahan warna. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa korosi pada besi terjadi karena adanya air dan oksigen, namun kecepatan prosesnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Cuka mempercepat korosi dengan melarutkan lapisan pelindung besi, sedangkan larutan garam mempercepat reaksi oksidasi melalui peningkatan konduktivitas ion. Sebaliknya, minyak mencegah korosi dengan menghalangi kontak besi dengan air dan oksigen. Oleh karena itu, untuk mencegah korosi pada logam, metode pelindung seperti pelapisan dengan minyak, cat, atau bahan anti karat sangat efektif dalam mengurangi paparan terhadap air dan oksigen. Sekian praktikum dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. See you!